Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5, yaitu gerak melingkar. Kali ini di subbab 5.5 mengenai macam-macam grafik pada GMB. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai macam-macam grafik pada GMB. Kita tahu bahwa dalam gerak melingkar terdapat dua jenis besaran fisika yang mempengaruhi gerak benda, yaitu besaran linier dan besaran sudut. Grafik pada gerak melingkar hanya bisa mendeskripsikan nilai besaran, karena seperti yang kita tahu bahwa besaran vektor pada gerak melingkar itu arahnya selalu berubah-ubah. Akibatnya, untuk arah besaran, grafik kurang efektif untuk menggambarkan arah gerak. Secara umum, bentuk kurva gerak melingkar itu analog dengan gerak lurus. Ada 3 jenis grafik GMB yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu atau dilambangkan dengan S terhadap T, dan grafik posisi sudut terhadap waktu yang dilambangkan dengan theta terhadap T pada GMB. Perhatikan gambar grafik berikut. Yang warna merah ini merupakan grafik panjang lintasan terhadap waktu, dan yang warna biru ini merupakan grafik posisi sudut terhadap waktu. Coba kalian perhatikan kurva grafik S terhadap T dengan grafik theta terhadap T tersebut. Kenapa kemiringan kurva theta terhadap T lebih rendah dibandingkan kemiringan kurva pada grafik S terhadap T yang ini? Kalian tentunya sudah tahu kan rumus hubungan besaran linier dengan besaran sudut? Rumus panjang lintasan adalah S sama dengan theta kali R, sehingga theta sama dengan S bagi R. Karena ada faktor pembagi R di sini, akibatnya grafik theta terhadap R ini tentu akan lebih landai bila dibandingkan dengan grafik S terhadap T. Oleh karena itu, dalam selang waktu yang sama atau T yang sama, maka panjang lintasan yang ditempuh benda lebih besar daripada sudut tempuhnya. Kemudian yang kedua ada grafik V terhadap T dan grafik omega terhadap T pada GMB. Perhatikan gambar grafik berikut. Yang warna merah ini merupakan grafik kecepatan linier terhadap waktu, dan yang warna biru ini merupakan grafik kecepatan sudut terhadap waktu. Karena kecepatan linier dan kecepatan sudut dalam gerak melingkar beraturan besarnya adalah tetap, maka bentuk kurva pada grafik itu adalah horizontal sejajar dengan sumbu T. Jika kalian perhatikan, kurva kedua grafik di samping, kurva V posisinya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan kurva omega. Kenapa? Hal ini juga disebabkan karena V itu sama dengan omega kali R, sehingga omega sama dengan V bagi R. Ada faktor pembagi R di sini yang menyebabkan nilai grafik kecepatan sudut lebih rendah dibanding kecepatan linier. Oleh karena itu, dalam gerak melingkar, besar kecepatan linier atau kecepatan tangensialnya akan lebih besar dari kecepatan sudut atau anggulernya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada grafik percepatan tangensial terhadap satuan waktu dan grafik percepatan angguler terhadap satuan waktu pada GMB. Perhatikan gambar grafik berikut. Kedua-duanya memiliki grafik yang nempel pada sumbu T, seperti ini. Telah jelas bahwa dalam gerak melingkar beraturan, besar kecepatan linier dan kecepatan sudutnya adalah tetap. Maka besar percepatan linier dan percepatan sudutnya itu adalah 0. Karena percepatan hanya ada jika terdapat perubahan kecepatan. Dengan kata lain, jika kecepatan tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan 0. Oke, demikian video saya kali ini mengenai macam-macam grafik pada GMB. Tidak ada soal latihan untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.